Sudah 7 tahun mereka menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Beberapa cara tradisional dan cek kesehatan ke dokter pun sudah dilakukan, tapi semuanya masih belum berhasil. Dan dokter mengatakan keduanya sehat, tak ada yang bermasalah. Bila berkunjung ke rumah sanak saudara, pasti mereka berdua selalu jadi bahan perbincangan. Kalau perempuan yang sudah bersuami belum punya anak, itu belum bisa dibilang perempuan, karena perempuan sejatinya pasti melahirkan anak-anak untuk suami. Begitulah nyinyiran dari pihak keluarga sang suami terhadapnya. Sakit hati, tak perlu ditanya. Perkataan-perkataan seperti itu sudah hampir setiap kali dia dengar. Dan setiap kali itulah, Seni hanya bisa diam dan mengalah. Kau tak takut, Sen? Kalau kau tak punya anak, suamimu akan mencari wanita lain untuk dinikahi? Tanya Bibi dari suaminya. Bukannya saya tidak mau punya anak, Bi. Saya ingin punya anak, tapi Tuhan belum memberikannya. Dan suami saya rasanya tidak akan mengkhianati saya. Saya tahu siapa dia, Bi. Dan saya juga sangat mempercayainya. Kami berdua masih sama-sama berjuang untuk mendapatkan anak. Mohon doanya, Bi, kata Seni. Sore itu, Seni baru menyelesaikan pekerjaannya di ruang tamu. Tumpukan buku mulai ia tata rapi, lalu meletakkannya di atas meja. Kemudian, ia melihat jam dinding di rumah. Sudah menunjukkan pukul 6 sore. Ia pun berjalan ke arah dapur untuk menyiapkan masakan, karena sebentar lagi suaminya akan pulang. Seni membersihkan wortel, kentang, dan kol. Tampaknya, ia akan membuat sop hangat untuk mereka makan hari itu. Setelah masakannya matang, Seni meletakkan sop itu di atas meja makan bundarnya. Tidak berapa lama, terdengar suara ketukan di pintu depan. Seni bergegas lari ke arah pintu untuk membukakan pintu. Wajahnya berbinar, bahagia sekali waktu itu. Bahagia sekali tampaknya. Ada apa, sayang? Coba bagi sedikit kebahagiaanmu itu padaku, kata suaminya dengan bibir tersenyum. Aku punya sesuatu yang akan membuatmu kaget, Mas. Apa itu? Jawab suaminya. Masuklah dulu. Benda itu kuletakkan di saku bajumu yang tergantung di belakang pintu. Kamu cari dan temukan apa benda itu. Aku mau menyiapkan makanan dulu, Mas, ujar Seni membuat suaminya mengerutkan alis. Tanpa disuruh 2 kali, laki-laki itu lantas langsung berjalan menuju kamar. Sementara Seni menatap tersenyum sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan. Tidak berapa lama, terdengar suara teriakan girang dari dalam kamar, disusul suara langkah kaki yang berlari menuju dapur. Kamu hamil? Ucap Johan memeluk erat sang istri. Melihat kebahagiaan sang suami, Seni tak bisa menahan air mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih, isak suaminya. Aku sudah telat 2 bulan. Pada bulan pertama aku cek, hasilnya negatif. Tapi aku merasa ada yang beda pada diriku. Penciumanku jadi lebih sensitif dan sering mual. Lalu pada bulan kedua, aku tes ke bidan dan hasilnya positif, Mas, kata istrinya. Johan menggenggam erat tespek milik istrinya itu. Berkali-kali ia melihat benda itu sambil tersenyum. Lengkap sudah kebahagiaan itu. Namun tiba-tiba terdengar suara dering telepon berbunyi. Seni langsung mengangkat telepon itu, yang ternyata dari saudara sepupunya di kampung yang mengabari ibu Seni jatuh sakit. Cepatlah kemari, Sen. Kasihan ibumu, terus-terusan menyebut nama kamu, ujar sepupunya di seberang telepon mengakhiri obrolan singkat mereka. Raut wajah Seni berubah. Aku harus bagaimana? Tanya Seni pada suaminya. Tidak ada pilihan lagi kan, kamu harus pulang, jawab suaminya. Aku, Mas, kata Seni. Besok, aku akan ambil cuti. Dan setelah itu, kita langsung pulang ke kampung, jawab suaminya. Seni menghela nafas panjang. Ia mengingat kembali pada 5 tahun yang lalu, di mana pada saat itu, pertengkaran antara ia dan ibunya bermula. Ibunya sampai mengharamkan Seni untuk masuk ke dalam rumah itu lagi. Dan semenjak saat itu, Seni tak pernah pulang ke kampung. Ia hanya berhubungan dengan saudara sepupunya untuk sekedar bertanya kabar sang ibu atau mengirimkan uang. Tidak apa-apa aku masuk ke dalam rumah yang bahkan sudah ibuku haramkan untukku? Tanya Seni lagi. Tidak apa-apa. Semua orang yang sedang emosi kadang-kadang memang mengeluarkan kata-kata atau kutukan yang tidak masuk akal. Jadi aku yakin beliau tidak bermaksud lain, hanya terbawa emosi saja, kata saudaranya. Seni pun mengangguk. Aku yakin saudara-saudaramu pun
pasti sudah ada di rumah itu. Sekitar pukul 11 siang, Seni dan suaminya sudah berangkat. Ia juga singgah di beberapa toko untuk membeli oleh-oleh. Jalanan menuju kampungnya masih sangat asri. Jalanannya pun belum beraspal, hanya tanah kering yang dilapisi batu. Kalau hujan turun, pasti jalanan itu menjadi sangat licin sekali. Dari jauh, Seni mengerutkan alisnya begitu melihat halaman rumah ibunya tersebut. Seperti tak ada orang, bahkan rumput-rumput di sekitar pohon mangga dibiarkan memanjang tak terurus. Kurungan ayam di samping rumah milik ibunya pun sudah tak tampak lagi. Seni berjalan ke arah teras rumah dengan hati-hati. Iya, dengan keadaan rumput setinggi itu, tentu tidak mustahil ada ular-ular kecil yang tengah bersembunyi. Beberapa papan di teras rumah ibunya juga sudah terlepas. Kenapa rumah ibunya sudah seperti tak dihuni? Padahal uang selalu Seni kirimkan setiap bulan. Tak mungkin rasanya tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil itu. Gumam Seni. Gagang pintu pun terlihat sudah berkarat. Kenapa rumah ibunya jadi seperti ini? Baru mau membuka pintu tersebut, seketika tiba-tiba ada suara saudara sepupunya yang memanggilnya dari samping rumah. Wanita berusia 40 tahunan itu memakai baju tidur lusuh sebagai atasan dan sarung bermotif bunga sebagai bawahannya. Lewat sini, Sen. Panggilnya dengan tangan melambai. Seni sedikit heran. Kenapa ia justru disuruh masuk lewat pintu belakang? Apakah pintu depan sudah rusak? Entahlah. Seni hanya bisa mengikuti langkah sepupunya yang tampak tergesa itu. Saat memasuki rumah itu, Seni melihat banyak sarang laba-laba di plafon. Bahkan seluruh rumah itu tercium bau minyak urut yang menyengat. Di dalam kamar, seorang wanita parubaya dengan tubuh kurus, berbaring, matanya nampak terpejam. Namun suara nafasnya mirip seperti suara sapi yang disembelih. Ya Tuhan, kurus sekali ibuku. Sejak kapan beliau sakit? Ujar Seni bertanya kepada sepupunya dengan suara bergetar. Beliau memang sudah sakit-sakitan semenjak 2 tahun terakhir ini, Sen. Sakit tua, hari ini sehat, besoknya sakit. Uang yang kau kirimkan itu sedikit pun beliau tidak mau menerimanya, Sen. Andai tidak kubohongi, kubilang itu uangku, kata sepupunya. Segitu bencinyakah ibu kepadaku? Tanya Seni terisak. Kurasa tidak, Sen. Karena beliau seperti menutup diri, bukan hanya padamu, tapi pada semua anggota keluarga, termasuk saudara-saudaramu, jawab sepupunya. Saudaraku tidak diberitahukan hal ini, tanya Seni. Sudah, Sen, dari beberapa hari yang lalu, tapi sampai hari ini belum juga kelihatan batang hidung mereka. Hanya kau yang cepat sekali datangnya, Sen, sambungnya. Seni menghela nafas panjang. Kenapa hubungan keluarganya jadi seperti ini? Tidak sehangat dulu lagi, di mana ketika ayahnya masih ada. Di saat yang bersamaan, ibunya membuka mata dan langsung melotot begitu melihat siapa yang berada di sana. Pergi, pergi dari sini, usir ibunya dengan raut wajah yang sulit diartikan. Tapi Johan bisa menyimpulkan dari tatapan mata ibu mertuanya tersebut bahwa ia tidak benar-benar menginginkan Seni pergi. Sepupunya Seni lantas menenangkan wanita itu. Saya yang menyuruh Seni pulang, karena Pian terus-menerus menyebut nama Seni. Tidak, dia tidak seharusnya berada di sini, bentak ibunya. Seni menutup mulut dengan telapak tangan. Air matanya mulai berjatuhan. Kecewa, sakit, mendapat perlakuan seperti itu dari ibunya sendiri. Johan merangkul bahu istrinya. Ia terus mengusap-ngusap bahu Seni untuk menenangkan. Beberapa saat kemudian, ibunya mulai sedikit tenang. Sepupunya mengisyaratkan Seni untuk mendekati ibunya. Dengan langkah ragu-ragu, Seni mulai mendekat. Tak ada respon apa-apa dari ibunya. Seni mulai berani memegang tangan sang ibu dengan erat. Ibunya hanya terdiam dan memalingkan wajah diri Seni. Seni minta maaf atas semua kesalahan dan dosa Seni kepada ibu. Seni benar-benar menyesal, Bu, ucap Seni terisak. Pergilah, Seni. Aku tidak ingin kau berada di sini, ujar ibunya menepis tangan Seni. Bagaimana aku bisa meninggalkan ibu dengan keadaan ibu yang seperti ini? Aku tidak akan pergi dari sini. Aku akan merawat ibu hingga sembuh. Setelah itu, ibu ikut Seni ke kota. Kita tinggal bersama di sana, sambung Seni lagi. Ibunya menggeleng lemah, air matanya jatuh. Setelah ibunya tertidur, sepupu Seni itu pun berpamitan untuk pulang. Kebetulan hari juga sudah mulai gelap kala itu.
Terima kasih ya, ucap Seni. Sayang, berikan oleh-oleh ini untuk sepupumu, ujar Johan menunjuk ke arah plastik-plastik berisi berbagai macam makanan yang mereka berdua beli di sepanjang jalan tadi. Astaga, aku hampir lupa memberikannya, kata Seni tertawa kecil. Setelah mengambil bungkusan plastik besar itu, sepupu Seni pun bergegas untuk pulang. Saat akan memasak makanan, lampu di dapur mendadak mati. Mungkin karena sudah lama tak pernah diganti oleh ibunya, sehingga membuat Seni terpaksa harus keluar rumah untuk membeli lampu baru di warung. Mau kemana, Yang? Tanya Johan yang tengah menikmati secangkir kopi. Aku mau ke warung sebentar, Mas. Lampu di dapur mati, kata Seni. Apa tidak bahaya kamu malam-malam keluar sendirian, kata suaminya. Seni pun tersenyum. Ini kan kampungku, Mas. Dan dari dulu tidak pernah ada kejadian-kejadian kriminal di sini. Jadi, kamu tenang saja, jawab Seni. Bagaimana aku bisa tenang? Kau dalam keadaan hamil muda begitu, sayang. Sini, biar aku saja yang beli lampunya, ujar Johan. Memangnya kamu tahu di mana warungnya? Lumayan jauh loh dari sini, Mas, kata Seni. Ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Jadi, kamu tak perlu risau. Aku tidak akan malu untuk bertanya, warung ada di mana pada warga nanti, jawab Johan. Seni pun tersenyum, ia mengangguk. Oh, jangan lama-lama ya, Mas. Kamu ingat kan kata sepupuku tadi, kalau listrik di sini akan mati pada jam 12. Jadi kembalilah sebelum jam segitu, pesan Seni pada Johan. Iya sayang, kamu jangan khawatir, aku tidak lama-lama kok, jawab suaminya. Seni lagi-lagi tersenyum. Ia mengunci pintu rapat-rapat ketika suaminya pergi. Baru beberapa saat duduk santai sambil mengelus perutnya, tiba-tiba terdengar suara ibunya dari dalam kamar yang tengah memanggil nama sepupunya. Seni bergegas masuk ke dalam kamar. Ia kaget melihat wajah ibunya yang sudah dipenuhi keringat dingin itu. Matanya melotot menatap langit-langit kamar. Seni, pergi dari sini, Seni. Aku tidak ingin kau berada di sini, teriak ibunya dengan suara bergetar. Saat Seni akan menjawab perkataan ibunya, tiba-tiba tubuh sang ibu kejang-kejang. Seni mencoba menenangkan, namun itu tidak cukup membantu. Akhirnya, Seni memeluk erat tubuh ibunya. Dengan melihat mata ibunya yang tampak melotot ke atas, Seni menjadi merinding. Di saat-saat seperti itulah, ia sangat berharap suaminya segera kembali. Beralih ke Johan yang tengah dalam perjalanan mencari warung. Ia tampak heran melihat di sepanjang jalan tak terlihat satupun warga, sehingga cukup sulit mencari arah warung yang benar-benar buka. Rasanya sudah hampir 20 menit ia berjalan, namun tak juga menemukan warung yang ia cari. Akhirnya, ketika Johan tiba di sebuah pos ronda, Johan melihat seorang bapak-bapak tengah duduk merokok di depan pos. Akhirnya Johan bisa bernapas lega begitu bertemu dengan seseorang itu. Permisi Pak, saya mau bertanya, ucap Johan dengan badan membungkuk, bentuk rasa hormatnya kepada orang tua tersebut. Si bapak hanya menatapnya sekali, lalu kemudian ia memalingkan wajahnya ke arah lain. Mau bertanya apa, Nak? Ujarnya dengan suara yang terdengar berat. Ini Pak, saya dari tadi jalan, niatnya mau mencari warung untuk membeli lampu Pak. Dan kebetulan saya ini baru saja sampai di desa ini, jadi saya tidak tahu di mana ada orang jualan. Saya mau tanya ke orang, tapi saya tidak bertemu seorang pun warga sedari tadi selain Bapak. Jadi, apakah Bapak bisa bantu saya untuk menemukan warungnya berada di mana? Kata Johan. Jam-jam seperti ini, warung-warung di sini sudah pada tutup, Nak. Tapi ada satu warung di ujung jalan itu yang masih buka, jualannya juga lengkap. Jadi, coba kamu cari ke sana, ujar bapak-bapak itu, seraya menunjuk ke arah jalan setapak kecil berseberangan dengan pos itu. Meski ragu-ragu, tapi Johan tetap mengikuti petunjuk si bapak. Dan anehnya, jalan itu semakin jauh malah semakin mengecil. Tapi Johan tetap mencoba berpikir positif, bahwa jalanan di desa memanglah seperti itu, hanya jalan setapak tanpa adanya penerangan. Benar saja, setelah hampir 10 menit berjalan, akhirnya Johan sampai di jajaran rumah-rumah warga. Di sana ramai orang, sepertinya ada acara. Warung yang dimaksud bapak-bapak tadi pun masih buka. Johan tersenyum menatap kerumunan orang-orang yang berada di sana. Akhirnya, tidak sia-sia juga ia berjalan di jalanan setapak yang ditunjukkan bapak-bapak tadi.
Johan pun berjalan mendekat ke arah warung tersebut, melanjutkan niatnya untuk membeli sebuah lampu. Orang-orang di sana rupanya sangat ramah sekali. Karena baru saja Johan sampai di warung itu, ia sudah disuruh bergabung untuk makan dan minum bersama warga di sana. Akhirnya, mau tidak mau, Johan pun menerima ajakan itu. Alhasil, ia lupa waktu. Sementara di rumah, Seni menjadi gelisah karena 3 jam berlalu suaminya belum juga kembali. Kemana ya dia ini? Apa tersesat? Tidak mungkin. Desa ini kan tidak terlalu besar. Mana mungkin dia bisa tersesat? Gumam Seni di hatinya. Ia duduk di dekat pintu, berharap pintu itu ada yang mengetuk. Namun nyatanya, hingga ia tertidur pulas, Johan belum juga kembali. Di keesokan paginya, warga geger karena penemuan orang asing di pemakaman tua desa tersebut. Laki-laki yang tak lain adalah Johan itu. Rupanya tengah tertidur di atas salah satu makam yang sudah tidak memiliki batu nisan lagi. Hanya sebuah batu sebagai penanda bahwa gundukan tanah itu adalah makam. Tidak jauh dari situ, terdapat potongan-potongan daun pisang yang sudah layu, berisi makanan yang sudah berulat. Johan yang masih tertidur nyenyak itu ditemukan oleh warga yang kebetulan akan membersihkan dan berdoa di makam keluarganya. Rupanya, kejadian seperti itu bukanlah yang pertama. Setelah terbangun, Johan pun diantarkan pulang oleh orang-orang yang menemukannya tadi. Namun Johan agak dingin dan berbeda ketika menjawab pertanyaan para warga yang menanyakan rumahnya di mana. Untungnya, ketika mereka tiba di depan pos, ada sepupunya Seni yang pagi itu akan ke rumah. Ia melihat Johan yang dipapa oleh warga. Tentu ia bertanya kenapa Johan bisa sampai seperti itu. Itu kenapa, Pak? Tanya salah satu warga. Itu nyasar, Mas, jawab warga yang lainnya. Ini suaminya sepupu saya. Baru kemarin dia sampai di sini, Pak. Makanya saya kaget begitu melihat dia begini, kata sepupunya. Sesampainya di rumah, terlihat Seni yang tengah duduk di depan pintu dapur yang terbuka. Ia histeris melihat suaminya dipapah oleh warga. Seni sangat takut terjadi sesuatu pada suaminya tercinta itu. Tenang, Sen, tenang. Kamu tarik nafas dulu. Pelan-pelan. Suamimu tidak akan kenapa-napa. Dia hanya nyasar, kata sepupunya. Kan, sudah kubilang kalau aku saja yang pergi ke warung, tapi dia tidak mau mengizinkan aku, kata Seni. Wajar, Sen, karena dia tidak mau kamu keluar malam-malam, ucap sepupunya. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Memangnya dia ditemukan di mana? Kata Seni. Di kuburan yang tidak bernisan itu, Sen, jawab sepupunya. Dulu tukang bakso keliling yang jualan di tengah makam itu kan juga ditemukan di sana ya? Kata Seni. Iya, tukang sate juga. Nah iya itu. Apa tidak sebaiknya makam itu kita tutup saja? Kenapa dia tidak mau bicara? Tanya Seni kepada sepupunya. Karena kejadian itu, Johan jatuh sakit selama 3 hari lebih. Ia selalu terbangun di tengah malam dengan raut wajah ketakutan. Akhirnya, dari usul sepupunya Seni, Johan pun dibawa ke salah satu tetua di desa itu. Wajah Johan dibasuh dengan air yang sudah didoakan dan disuruh minum air dari dalam gelas yang juga sudah didoakan. Setelah itu, barulah keadaan Johan berangsur-angsur pulih. Di hari ke-7, mereka berada di desa. Johan mendapatkan panggilan dari bosnya agar segera bekerja. Padahal keadaan mertuanya belum juga pulih. Mau tidak mau, Johan pun meninggalkan Seni di desa itu dan akan segera kembali jika pekerjaannya telah selesai. Selama suaminya pergi, Seni ditemani anak sepupunya. Gadis itu bernama Mary. Kehadirannya di sana sangat membantu kesibukan Seni. Kak, tahu tidak cerita seram di pohon ujung desa ini? Tanya Mary tanpa menoleh pada Seni yang berbaring di sampingnya. Tidak. Memangnya bagaimana ceritanya? Tanya Seni. 2 tahun yang lalu, ada anak kecil yang hilang. Dia waktu itu disuruh ibunya untuk menjemput ayahnya di ladang. Kira-kira sekitar pukul 5 sorean, Kak. Selama menunggu, anak itu tidak kunjung kembali. Sampai ayahnya pulang pun anak itu juga tidak kembali, Kak. Orang-orang geger waktu itu. Ada sebagian ibu-ibu yang menyalahkan ibu dari anak itu, yang katanya bodoh menyuruh si anak ke ladang sendirian. Dan ada pula yang tak mau menyalahkan. Kemudian mereka menyerahkan untuk segera mencari si anak sebelum terlambat.
Mereka mencari ke sekitar ladang, sebagian keliling kampung, dan yang lainnya masuk ke hutan. Tapi nihil, anak itu tidak juga ditemukan, Kak. Cerita Mary terhenti. Gadis itu menarik selimutnya hingga menutupi seluruh tubuh yang hanya menyisakan bagian kepalanya saja. Terus di mana, Mer? Tanya Seni penasaran. Lalu, orang-orang pun akhirnya pulang dan berkumpul di rumah orang tua si anak. Oleh tetua kampung yang hadir, mereka disarankan untuk mencari anak itu di sekitar pohon beringin yang berada di jalan arah ke ladang ayah si anak, sambil membawa peralatan dapur seperti nyiru, panci, wajan, dan yang lain-lain, Kak. Benda itu waktu itu dipukul-pukul oleh warga sambil terus meneriaki nama si anak yang hilang. Antara percaya atau tidak, ketika salah satu orang mengarahkan senter ke atas pohon, mereka melihat anak itu di sana, Kak. Akhirnya, si ayah langsung memanjat pohon untuk menjemput anaknya. Tubuh anak itu lemah sekali, Kak, dan seluruh tubuhnya juga terdapat lendir yang berbau. Kata tetua kampung, si anak disembunyikan oleh makhluk halus. Kemungkinan menurutku wewe gombel atau kuntilanak, Kak. Terus si anak masih hidup sampai sekarang? Tanya Seni. Masih, Kak. Besok Mary bawa dia ke sini ya, Kak, jawab Mary. Seni pun mengangguk. Ia menjadi penasaran dengan cerita versi anak itu. Kira-kira apa yang dia rasakan ketika diculik makhluk itu? Malam semakin larut. Suara jangkrik menemani mereka malam itu. Tidak butuh waktu lama, Mary sudah tertidur, sementara Seni masih terjaga. Pagi-pagi sekali, sepupunya Seni sudah datang membawakan nasi kuning. Enak kan, Kak, masakan Mama? Tanya Mary. Kenapa kakak? Bukan kakak, Mer, tapi tante, ralat ibunya. Kakak sajalah, Mah. Lagi pula, Kak Seni masih muda dan cantik, tidak pantas rasanya dipanggil tante, tolak Mary. Mana bisa begitu, Mer? Tante Seni ini kan adik sepupunya Mama. Seni hanya tersenyum menatap gadis itu. Saat mereka masih menikmati sarapan pagi, tiba-tiba terdengar suara ibunya berteriak dari dalam kamar. Diiringi suara teriakan sepupu Seni yang berteriak memanggil namanya. Ibumu, Sen, ibumu. Astaga, kenapa bisa begini? Tanya Seni seraya berusaha menenangkan ibunya. Aku juga tidak tahu. Setelah aku mengganti pakaiannya tadi, ibumu langsung berteriak-teriak seperti itu, Sen, jawab sepupunya. Cepat, panggilkan mantri, Mer, suruh Seni kepada Mary yang berdiri di depan pintu kamar. Tanpa disuruh 2 kali, Mary pun lantas berlari keluar rumah untuk menuju ke rumah Bu Mantri. Setelah berteriak-teriak, tubuh ibunya Seni mendadak tegang, matanya melotot ke atas. Tidak berapa lama setelah itu, beliau terlihat seperti menahan nafas cukup lama, sebelum kemudian menghela nafas seperti kesakitan. Seni menangis, pikirannya benar-benar kacau saat itu. Lalu terdengar suara sepeda motor memasuki halaman, disusul suara Mary yang mengajak seseorang untuk masuk ke dalam. Bu Mantri mengecek keadaan Ibu Seni. Beberapa kali beliau memanggil-manggil nama Ibu Seni, namun tidak ada respon sama sekali. Bu Mantri menatap sepupunya Seni seperti mengisyaratkan sesuatu. Seakan paham dengan isyarat yang diberikan oleh Bu Mantri, sepupu Seni langsung keluar dari dalam kamar. Dan tidak lama setelahnya, orang-orang mulai berdatangan, membuat Seni paham akan maksud tersebut. Dan benar saja, tidak lama kemudian, ibunya Seni mengembuskan nafas terakhirnya di pelukan Seni yang mengiringi kepergian sang ibu dengan linangnya air mata. Singkat cerita, seusai pemakaman ibunya, Johan mengajak istrinya untuk pulang. Namun Seni tidak mau, karena ia akan membereskan rumah ibunya terlebih dahulu dan membagi-bagikan pakaian milik ibunya kepada orang-orang yang bersedia memakainya. Anehnya, meskipun ibu merasa sudah meninggal, saudara-saudara Seni tak ada satupun yang datang. Mereka beralasan ini dan itu agar tidak dapat pulang. Seni tentu kecewa kepada saudara-saudaranya. Apa itu, Mer? Tanya Seni kepada Mary yang memegang benda mirip rumah kecil yang terbuat dari pohon kayu kenanga. Entah, tadi ketemu di atas itu. Sepertinya rumah-rumahan bekas kakak dulu ya, jawab Mary. Seni mengambil rumah kecil itu dari tangan Mary. Rasanya aku tidak punya mainan seperti ini, ujar Seni. Kalau begitu, buat aku saja ya, Kak, kata Mary. Seni pun terdiam, tapi ia merasakan getaran halus yang aneh ketika memegang benda itu. Jangan, Mer, taruh saja di tempat kamu menemukannya,
Kakak rasa ini bukan benda yang bisa dimain-mainkan, kata Seni. Maksud kakak, ini rumah milik hantu? Tanya Mary tersenyum, berniat menakut-nakuti Seni. Kalau benar itu rumah hantu, hati-hati, karena kamu yang duluan memegangnya, ujar Seni balik menakut-nakuti Mary. 2 hari kemudian, Seni dan Johan pun kembali pulang ke rumah mereka. Tapi entah kenapa, semenjak pulang dari kampung, Seni merasa bagian tengkuknya terasa berat sekali. Kadang-kadang kakinya juga sakit bila berjalan. Bawaan hamil mungkin, memang begitu sayang. Makanya kamu tidak usah kerja dulu, istirahat saja di rumah, jawab Johan ketika Seni mengeluhkan sakit yang ia rasakan. Anehnya, sakit di tengkuk dan kakinya itu tidak hilang meski sudah dipijit. Rasanya seperti tengah menggendong anak kecil, Mas, keluh Seni. Tidak hanya sakit tengkuk dan kaki, sudah seminggu ini Seni juga bermimpi aneh. Ia mimpi bertemu perempuan yang mengelus perutnya dengan wajah datar, namun bibirnya menyeringai. Karena mimpi-mimpi itulah Seni menjadi agak penakut. Ia juga merasa jika ada mata-mata yang terus memperhatikannya setiap saat. Seperti siang itu, Seni baru saja terbangun dari tidurnya dengan wajah pucat berkeringatan dingin. Nafasnya pun tak beraturan. Setelah sedikit lebih tenang, ia beranjak dari tempat tidurnya, lalu berjalan ke dapur untuk membuat secangkir susu hangat. Saat ia kembali, HP-nya yang terletak di atas tempat tidur itu pun berdering. Namun ketika diangkat, panggilan itu mati. Ia melihat banyak sekali panggilan tak terjawab dari sepupunya. Membuat Seni penasaran, apa kira-kira yang ingin dikatakan oleh sepupunya itu. Halo, kata Seni ketika panggilan itu sudah tersambung. Apa benar kau memegang rumah-rumahan kecil yang ada di rumah ibumu, Sen? Tanya sepupunya tanpa babi bu lagi. Iya, memangnya kenapa? Tanya Seni. Setelah mendengar jawaban Seni itulah, terdengar suara sepupunya yang langsung memarahi Mary. Kemungkinan Mary ikut ibunya menelpon. Itu rumah Kanti, rumah peliharaan keluarga ayahmu, Sen. Kanti bisa mengganggu jabang bayi yang dikandungan, Sen, kalau terlambat diberi makan. Siapapun keturunan yang memegang rumahnya itu, dialah yang harus memberikan makan. Kau ingat anak saudaramu yang lumpuh dan yang cacat setelah itu, kata sepupunya ke Seni. Seni pun terdiam. Apa iya? Pikirnya. Apa kau tak curiga? Kenapa anak-anak yang dilahirkan saudaramu bisa jadi seperti itu semua? Seperti anak yang dihasilkan dari pernikahan sedara? Tanya sepupunya Seni. Aku masih tidak mengerti, jawab Seni. Itu karena ulah Kanti, Sen. Saudaramu sudah diganggu karena terlambat memberikan makan. Dan itulah alasan ibumu melarang kalian semua kembali, ujar suara sepupunya itu nyaring sekali. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Tanya Seni. Sebelum terlambat, kau harus memberikan makanan, karena Kanti akan terus menunggu di dekatmu hingga usia kandungan 7 bulan. Setelah memegang rumah itu, kau sudah pernah diberikan mimpi-mimpi aneh? Tanya sepupunya. Iya, aku sering bermimpi aneh. Ada perempuan yang mengelus perutku, wajahnya datar, dan bibirnya menyeringai menakutkan. Di bagian tengkuk serta kakiku, akhir-akhir ini juga terasa sakit. Sudah dipijit dan dibawa ke dokter, tapi semuanya bilang baik-baik saja. Atau karena faktor kehamilan, jawab Seni. Dia ada di sekitarmu, Sen. Baiklah, besok aku akan pergi ke rumahmu, ujar sepupunya mengakhiri obrolan mereka. Seni semakin merasa ketakutan berada di rumah, dan akhirnya ia memutuskan untuk keluar, bertamu pada salah satu tetangganya. Tak terasa hari sudah mulai sore. Seni pun berpamitan kepada tetangga untuk pulang. Namun sesampainya ia di rumah, Seni malah duduk terdiam di teras rumah sambil menunggu suaminya. Tidak berapa lama, suaminya pun pulang. Maaf, aku terlambat hari ini, sayang. Di toko di sekitar tempat aku kerja tidak ada jualan makanan yang kamu pesan. Makanya aku mencari ke tempat lain, ucap Johan. Iya, tidak apa-apa, Mas. Maaf sudah merepotkan kamu, jawab Seni. Johan pun tersenyum, lalu mengelus kepala istrinya. Kamu sama sekali tidak merepotkanku. Kalaupun aku harus mencari pesananmu sampai ke bulan, aku akan tetap pergi mencarinya, sayang, ucap Johan.
Seni pun tersenyum mendengar jawaban lucu suaminya. Terima kasih untuk segalanya yang sudah kamu berikan sayang. Tak terbalas jasa-jasamu karena sudah mengandung zuriatku dan menemaniku di saat susah maupun senang. Dan apa yang kulakukan untukmu, itu karena kamu memang pantas mendapatkannya. Jangan pernah lagi menganggap kamu merepotkan aku. Lanjut suaminya seraya mengecup kening istrinya. Malam itu, Seni masih tak berani untuk tidur. Meskipun saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 12.30. Berkali-kali Seni bolak-balik di tempat tidur dan menonton film-film lucu untuk membuang rasa takutnya. Namun tetap saja, ia tidak bisa. Wajah perempuan itu seakan melekat di ingatannya. "Kamu kenapa sayang?" tanya suaminya yang terbangun karena ingin buang air kecil. Aku tidak bisa tidur mas," jawab Seni. "Mungkin kamu kebanyakan minum kopi kali," kata suaminya. "Enggak mas, aku malah tidak menyentuh kopi seharian ini," kata Seni. Johan pun bergegas ke kamar kecil. Lalu ketika ia kembali, Johan lantas merentangkan tangannya di atas tempat tidur dan menyuruh Seni untuk berbaring di lengannya. Akhirnya dengan begitu, Seni mulai tertidur. Di keesokan harinya, menjelang pukul 3 sore, sepupunya dan Mary datang ke rumah Seni. Lama sekali sampainya." "Maklumlah Sen, kami naik angkutan umum, bukan naik kendaraan pribadi," jawab sepupunya. Seni pun tertawa. Ia sedikit terhibur dengan kedatangan sepupunya itu. "Aku kesulitan tidur tadi malam. Bayangan perempuan itu terus-menerus muncul. Kalau apa yang kamu katakan itu benar, aku ingin membuang inguan itu," kata Seni. "Sayangnya, kau tidak bisa membuang inguan itu, Sen. Sampai kapanpun, dia akan ikut dengan darah keturunan ayahmu, dengan kalian bersaudara. Tapi untuk menghindari gangguannya, kau bisa memberikan dia makan," jawab sepupunya. Tapi aku tidak mau," kata Seni. "Ini bukan tentang mau tidak mau. Ini bukan pilihan, Sen. Tidak bisa dipilih," ucap sepupunya. "Kau tahu, saat Mary menceritakan itu, aku kehilangan kendali, Sen. Kupukul Mary, kumarahi dia. Tapi setelahnya, aku sadar, itu tidak akan merubah situasi. Yang harus dilakukan sekarang adalah memberikan Kanti itu makan, agar dia tidak mengganggu bayimu, Sen," sambung sepupunya. Baiklah. Sekali ini, aku akan memberikan makhluk itu makan. Itu pun demi anakku," jawab Seni. Tidak bisa hanya sekali, Sen. Yang ku tahu, persembahan untuk Kanti diberikan pada usia kandungan 4 bulan, lalu 7 bulan, dan setelah melahirkan," jawab sepupunya. Seni terperanjat kaget mendengar jawaban dari sepupunya tersebut. Ia tak pernah menyangka bila inguan itu sangat menyusahkan sekali. Memangnya keistimewaan makhluk itu apa sampai dipelihara segala? Menyusahkan, umpat Seni. "Aku juga tidak begitu tahu, Sen. Entah untuk apa orang tua dulu memelihara makhluk seperti itu. Kalau buaya lebih mending, karena sedikit banyaknya berguna untuk kita. Tapi kalau Kanti ini, aku sendiri tidak tahu apa manfaat memelihara makhluk itu," ucap sepupunya. Wujud Kanti itu seperti apa sih?" kata Seni. "Entahlah, ada yang mengatakan sosoknya mirip seperti kuntilanak, dan ada juga yang mengatakan sosok anak kecil. Aku juga tidak tahu, karena aku sendiri tidak pernah melihat penampakannya langsung, Sen," jawab sepupunya lagi. "Jenis-jenis inguan seperti Kanti, Bima, hantu bergerak, dan sejenisnya itu hanya menyiksa bila terlambat diberi makan," lanjut sepupunya. Jadi kapan dia diberi makan?" tanya Seni. "Kalau mendengar ceritamu tentang mimpi itu, aku rasa harus cepat-cepat diberikan makan, karena dia sudah mulai mengganggu kamu, Sen," ucap sepupunya. "Tapi suamiku pasti tidak mau. Entahlah, sekarang aku bingung," ucap Seni. Malam itu, mereka makan bersama sambil mengobrol hangat. Johan tampak sangat senang sekali dengan kedatangan keluarga istrinya tersebut. Berbeda dengan Seni yang terlihat muram dan banyak melamun. Ketika Mary dan Seni tengah menonton acara TV, Johan dan sepupunya Seni mengobrol di teras rumah. Sangat lama keduanya mengobrol. Tiba-tiba, ada suara pintu terbuka. Pintu kamar terbuka. Johan masuk dengan wajah tersenyum. "Kalau begitu masalahnya, kenapa kamu tidak cerita?" tanya Johan tiba-tiba. Sepertinya, sepupu Seni telah menceritakan semuanya kepada Johan sewaktu mereka mengobrol di teras tadi. Seni pun terdiam.
Ia tidak bisa menjawab sepatah kata pun pertanyaan dari suaminya itu. Hanya helaan nafas berat yang terdengar. Aku tidak marah dan tidak pula menolak melakukannya jika memang itu harus, ucap Seni. Tapi kamu kan bukan orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Aku sendiri pun rasanya masih sulit untuk percaya, ucap Mary. Semenjak kejadian malam itu di kampungmu, aku benar-benar percaya kalau mereka itu memang ada. Keesokan harinya, sengaja Johan pulang kerja lebih awal, karena ia akan membantu istrinya untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan guna membuat makanan yang akan dipersembahkan malam itu. Pisang, rokok linting, lengkap dengan pinangan atau sekapur sirih, gula kopi, uang logam, berbagai macam jenis kue, dan yang lain selengkapnya, beserta rumah kanti yang baru saja dibuat dari kayu kenanga. Semua itu disediakan di dalam wadah besar di dekat rumah kanti tersebut. Seni disuruh memegang rumah kanti yang baru itu dan mengatakan bahwa semua makanan yang sudah disediakan untuk kanti tersebut merupakan penukar agar kanti tidak lagi mengganggu Seni dan kandungannya. Lalu sepupunya itu membacakan sesuatu, dan setelahnya rumah kanti tersebut pun diletakkan di atas plafon rumah Seni. Benar saja, setelahnya saat Seni tidur, ia tidak lagi memimpikan perempuan itu. Dan keesokan harinya, sakit pada tengkuk dan kakinya pun sudah sembuh dalam waktu semalam. Besok, kami akan pulang, Sen. Aku ingin berpesan kepadamu. Jangan kamu ingat aku berkata seperti ini untuk mengekangmu. Tapi aku memang benar-benar peduli dan sayang terhadap kamu. Mulai hari ini, jangan lagi tidur berbantalkan guling. Dan jangan merobek kain apapun. Jangan merebus telur dengan panci tertutup. Jangan menjahit pakaian. Jangan makan jantung pisang. Dan terakhir, jangan keluar di waktu maghrib, ujar sepupunya itu. Memangnya kenapa? Bisa tolong jelaskan? Tanya Seni. Ini sebenarnya pantangan untuk semua ibu hamil. Jangan berbantalkan guling, karena takut nanti saat lahir, tubuh bayi terhalang di jalan keluar itu, sehingga bisa membahayakan si ibu dan bayi. Jangan merobek kain, karena nanti anak bisa sumbing. Jangan merebus telur dengan panci tertutup, karena anak bisa bisu. Jangan menjahit, karena nanti mata atau mulut anak bisa menyatu. Jangan makan jantung pisang, karena nanti bisa kena buyu. Semakin bertambah usia, tubuhnya akan semakin mengecil. Dan yang terakhir itu, seharusnya kamu tahu kalau ibu hamil sepertimu ini jangan pernah keluar waktu maghrib, karena banyak makhluk halus berkeliaran. Ibu hamil akan jadi incaran mereka, sebab ibu hamil memiliki darah yang manis dan beraroma wangi, cerita sepupunya. Seni pun mengangguk. Sebenarnya masih banyak lagi pepantang untuk ibu hamil yang harus dijalankan selama kehamilan agar persalinan lancar dan normal, juga mendapatkan anak yang sehat tanpa cacat. Lanjut sepupunya. Tapi kita kan sudah modern, kenapa harus ikut pepantang? Tanya Seni. Modern boleh, tapi pepantang itu juga harus. Bukan hanya pepantang di saat hamil, pepantang juga dilanjut setelah melahirkan. Tapi pepantang hamil dan setelah melahirkan tentu saja berbeda. Dan semua itu untuk kesehatan tubuh jangka panjang. Dalam keluarga kita harus berpantang, lanjut sepupunya. Seni lagi-lagi mengangguk. Apa kau paham sekarang, Sen? Tanya sepupunya. Iya, aku paham. Aku mengerti. Dan aku berjanji akan selalu ingat pesan-pesanmu, jawab Seni. Bukan hanya sekedar diingat ya, tapi harus dijalankan, ucap sepupunya. Rumah kembali sepi ketika saudara sepupu dan anaknya itu pulang. Seni berbaring di atas tempat tidur sambil membaca buku-buku novelnya. Tak terasa, hari berganti minggu, dan minggu pun berganti bulan. Perut Seni sudah membesar, dan ia sering merasa kesakitan di sekitar pinggang juga kaki. Tanpa kabar melalui telepon, hari itu sepupunya Seni berkunjung kembali ke rumah Seni bersama dengan Mary. Kaget, senang, bercampur menyambut kedatangan sepupunya itu. Kenapa tidak memberi kabar dulu kalau mau datang? Kan aku tidak ada persiapan untuk menyambut kalian, ujar Seni. Sengaja, Sen. Bila aku kabarkan akan datang ke sini, pasti kau akan mempersiapkan macam-macam, seperti menyambut raja saja, ucap sepupunya. Wajarlah. Yang datang kan sepupu dan keponakan kesayangan aku, jawab Seni. Seni pun langsung menelpon suaminya, minta dibelikan berbagai macam makanan. Sen, usia kandunganmu
sudah 7 bulan bukan? Di usia kandungan seperti ini, kamu harus mandi dan memberikan Kanti makanan lagi. Untuk itu aku datang kemari, tanya sepupunya. Iya, aku tahu. Di hari apa sebaiknya kita lakukan itu? Tanya Seni. Besok kita persiapan dulu, Sen. Karena di 7 bulan ini, makanan Kanti pun semakin banyak, ucap sepupunya. Seni menghela nafas panjang. Meski agak kesal dengan ingguan tersebut, tapi Seni tak bisa membantah. Keesokan harinya, sepupunya Seni menyiapkan semuanya sendiri. Di dalam wadah besar itu ada kelapa muda, kelapa tua, beras pulut, telur ayam, rokok linting, simpa, berbagai macam kue, juga olahan dari daging ayam kampung, hati ayam, dan koin-koin logam. Banyak sekali ternyata ya, kata Mary. Iya, makanannya juga lebih dari yang kubayangkan, ujar Seni. Malam harinya, mereka pun memulai persembahan makanan itu pada Kanti. Rumahnya yang di atas plafon juga diturunkan. Semuanya berjalan lancar seperti waktu pertama dulu. Dan keesokan harinya, dilanjut lagi dengan mandi 7 bulanan. Semuanya juga dilakukan oleh sepupunya itu. Terakhir, memberi makan Kanti itu ketika anakmu lahir. Setidaknya di usia 40 hari, kata sepupunya. Tapi kau akan datang ke sini lagi kan? Tanya Seni. Iya, aku akan datang. Pasti akan datang, jawab sepupunya. Terima kasih ya. Aku tidak tahu, andai kau tidak ada, entah bagaimana aku saat ini, jawab Seni. Kau saudaraku, Sen. Lagi pula, kau tidak punya orang tua lagi. Tidak ada yang menegur dan menjagamu. Jadi, aku sebagai saudara harus mengambil peran itu untuk menjagamu, ucap sepupu Seni. Seni terharu. Ia meneteskan air mata. Bahkan, saudara kandungnya saja tak mau ambil peduli padanya. Dan sepupunya ini hanyalah sepupu. Tapi bagi Seni, sepupunya ini jauh lebih baik dari saudara kandungnya. Nanti, setelah aku lahiran, kalian menginap lama-lama di sini ya, ucap Seni. Hari-hari Seni kembali sepi. Setiap hari, ia habiskan hanya dengan membaca buku-buku dan sedikit mengerjakan pekerjaan rumahnya. Usia kandungannya kala itu sudah menginjak 9 bulan, tinggal menunggu hari untuk persalinan. Dan kebetulan hari itu, Seni merasakan perutnya sangat sakit. Ia segera menelpon suaminya. Namun tak ada jawaban. Mungkin karena suaminya sedang sibuk bekerja. Akhirnya, Seni berteriak meminta tolong kepada tetangga. Untung saja, tetangga Seni sangat cepat merespon. Tetangga-tetangga Seni itulah yang membawanya ke klinik bersalin. Tetangga yang lain menunggu di depan rumah Seni, yang tak terkunci untuk menjaga rumah, sekalian menunggu kedatangan Johan. Johan yang baru akan beristirahat, tapi setelah melihat notifikasi panggilan dari istrinya itu pun, langsung izin pulang. Setibanya di rumah, ia dikagetkan dengan keberadaan para tetangga di depan rumahnya. Pikirannya sudah kemana-mana saat itu. Tapi akhirnya, Johan bisa bernapas lega setelah tahu alasan tetangga berkumpul. Cepat-cepat, ia menyusul istrinya ke klinik bersalin yang dikatakan oleh salah satu tetangganya tadi. Sesampainya di klinik, rupanya anak mereka sudah lahir. Maafkan aku sayang, aku tidak sempat mendampingimu melahirkan anak kita, ucap Johan. Semenjak kepulangan istri dan anaknya ke rumah, Johan selalu memberikan perhatian lebih terhadap istrinya. Bahkan ia juga menyewa orang untuk membantu istrinya di rumah. Aku bisa sendiri mengerjakan semuanya sayang, ucap Seni. Tidak, kamu jangan mengerjakan apapun. Aku tidak ingin kamu sakit. Kamu lelah, kamu sudah sangat sakit dan lelah saat melahirkan anak kita. Jadi, sekarang kamu harus istirahat, kata suaminya. Anak mereka juga sangat sehat sekali. Ketika 1 bulan usia bayi mereka, Seni berkali-kali mencoba menelpon saudara sepupunya, tapi tak pernah tersambung. Kemana kira-kira mereka? Padahal, janjinya akan datang di hari anaknya Seni lahir. Tapi sudah 1 bulan lebih seperti ini, mereka belum juga datang. Hari pemberian makan untuk Kanti itu semakin dekat. Dan buruknya lagi, Seni sama sekali tidak mengerti tata cara memberikan makan Kanti tersebut. Selama 2 kali pemberian makan itu pun, selalu sepupunya yang mengerjakan. Tangisan bayi memenuhi rumah pasangan Seni dan Johan. Sudah 2 hari ini, anak mereka rewel, digendong, dipeluk pun sudah. Tetapi bayi itu tetap menangis hingga wajahnya memerah. Mereka kewalahan menenangkan bayinya. Bahkan Seni dan Johan tak cukup tidur dibuatnya.
Berselang beberapa menit tertidur, anak itu akan menangis lagi. Begitulah seterusnya, sampai-sampai Seni menjadi emosi. Kepalanya yang sakit, ditambah lelahnya menjadi ibu yang mengurus bayinya tanpa tidur, membuat Seni tanpa sengaja berkata kasar kepada bayinya, yang memicu antara perkelahian antara ia dan Johan. Aku tahu kau lelah, dan aku pun sama. Selama 2 hari ini, kita tidak bisa beristirahat dengan waktu yang cukup karena anak kita rewel terus. Tapi itu bukan berarti kau bisa mengumpat seenaknya pada anak. Ingat, kau ini seorang ibu. Apa saja yang keluar dari mulut seorang ibu untuk anaknya adalah doa, bentak Johan. Seni menangis sesegukan. Suara isak tangisnya beradu dengan suara tangis anaknya. Seni menyesal karena tak bisa mengendalikan emosinya. Padahal kehadiran anak itulah yang ia tunggu-tunggu selama ini. Aku tahu kau tak bermaksud begitu pada anak, dan aku minta maaf sudah membentakmu seperti itu tadi. Sekarang kau istirahat dulu, biar aku yang menemaninya, ucap Johan. Sekitar pukul 4 subuh, ketika Sony terbangun hendak memberikan susu pada anaknya, ia tampak kaget dan syok melihat keadaan bayinya yang sudah terbujur kaku dengan bibir membiru. Anaknya sudah meninggal. Seni pun histeris, membangunkan suaminya yang tertidur tidak begitu jauh dari tempat tidur anak mereka. Johan terduduk, wajahnya seketika berubah antara sedih dan tak percaya. Prak! Seni pun ambruk. Banyak para tetangga berkumpul untuk membantu juga menguatkan Seni dan Johan yang tampak sangat terpukul dengan kepergian anaknya. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Seni jatuh sakit setelah anaknya dimakamkan. Dalam mimpinya, ia melihat perempuan dengan wajah menyeringai itu menggendong anaknya dan berjalan menjauh. Seni berteriak memanggil-manggil perempuan itu. Ia memohon-mohon agar perempuan itu mengembalikan anaknya. Namun ketika ia terbangun, Seni hanya melihat ruangan kamarnya. Hari itu tepat 2 bulan setelah anaknya meninggal. Seni memutuskan untuk pulang kampung menemui sepupunya. Ia merasa kesal pada sepupunya itu, dan Seni beranggapan anaknya meninggal karena ulah dari sepupunya yang tak menepati janji untuk datang ke rumah sewaktu bayinya baru lahir. Namun sesampainya di kampung, Seni sangat kaget melihat keadaan sepupunya yang sakit parah. Kata Mary, ibunya kapuhunan sewaktu memanen padi. Kaki sepupunya itu membiru dan tidak bisa digerakkan lagi. Itulah sebabnya ia tidak bisa datang ke rumah Seni. Bahkan mereka tak bisa mengabari Seni, dikarenakan HP satu-satunya milik sepupunya itu pun sudah dijual untuk berobat. Seni ikhlas dengan semua yang terjadi pada dirinya. Setelah kejadian itu, ia juga sudah tidak bisa hamil lagi. Entah karena apa, mungkin juga masih ada hubungannya dengan Kati tersebut. Berkali-kali ia mencoba, tapi hasilnya tetap negatif. Hingga akhirnya, Seni memaksa Johan untuk beristri lagi, agar suaminya itu bisa mempunyai keturunan. Meski awalnya menolak, namun karena paksaan dari Seni, akhirnya Johan mau menikah lagi. Itu pun Seni yang memilihkan calon istri untuknya. Singkat cerita, setelah melahirkan anak pertamanya dengan Johan, wanita itu meninggal 2 bulan setelah melahirkan. Dan Senilah yang kemudian merawat anak itu seperti anaknya sendiri. Anak itu tak pernah kekurangan kasih sayang dari seorang ibu, meskipun hanya ibu sambung. Tentang Kati tersebut, Seni sudah tak pernah mengurusnya lagi, walaupun kadang-kadang ia sering hadir di mimpi Seni. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.